Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya Nurul Khairiyah dan teman saya. Nama saya Nuri Indah Pratami. Nama saya Gadis Rini Amalia Harahap. Saya Hairunisa Lubis. Nama saya Rin Malahayati. Nama saya Lia Hairunisa. Saya Dwi Andriani. Nama saya Piko Al-Najar. Kami dari program studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Bapak Muhammad Faujan SEIMM selaku dosen dari mata kuliah Laboratorium Perbankan Syariah. Di sini kami telah membuat sebuah video mengenai tanya jawab perbankan syariah dengan narasumber Bapak Suparman, bekerja di Bank Bukopin Syariah sebagai account officer dan telah bekerja selama 8 tahun. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Nurul Khairiyah. Di sini saya mau bertanya, bagaimana awalnya nama Bank Syariah itu hadir di masyarakat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparman. Saat ini bekerja di Bank Syariah Bukopin Cabang Medan sebagai staf account officer pembiayaan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang. Baik, izinkan saya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan kepada saya. Yang pertama yaitu bagaimana awalnya nama Bank Syariah hadir di masyarakat. Adapun hal yang melatar belakangi pendirian Bank Syariah di Indonesia saat ini adalah di mana umat Islam di Indonesia membutuhkan jasa perbankan yang sesuai dengan syariah. Yang kedua yaitu Indonesia belum memiliki bank yang bebas riba. Yang ketiga, bank syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan bank konvensional, dan bank syariah wajib memiliki DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Jadi beberapa hal tersebut yang melatar belakangi lahirnya perbankan syariah di Indonesia atau di masyarakat yang telah hadir sampai dengan saat ini. Nama saya Nuri Indah Pratami. Di sini saya ingin bertanya, apakah Bank Syariah mempunyai produk untuk mendukung nasabah melaksanakan ibadah haji? Jika ada produk yang digunakan, produk apa saja yang dikeluarkan oleh Bank Syariah tersebut? Apakah Bank Syariah Bukopin mempunyai produk untuk mendukung nasabah dalam melaksanakan ibadah haji? Salah satu produk yang dimiliki oleh Bank Syariah Bukopin saat ini yaitu produk layak IB Haji atau dikenal dengan tabungan haji, di mana dalam fitur-fiturnya nasabah melakukan pembukaan rekening haji di Bank Syariah Bukopin dengan setoran awal sebesar Rp500.000. Selanjutnya, setelah nasabah membuka rekening di Bank Syariah Bukopin, rekening haji, nasabah melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk pendaftaran haji ke kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sesuai dengan domisili. Adapun setoran awal untuk mendapatkan porsi haji yaitu sebesar Rp25 juta. Nah, nantinya dana tersebut disetorkan oleh Bank Syariah Bukopin ke Siskohat atau ke Kementerian Agama untuk mendapatkan porsi haji.
Saat ini juga Bank Syariah Bukopin telah bekerja sama dengan pihak Pegadaian Syariah dalam hal untuk produk talangan haji atau disebut dengan Arum Haji, di mana nasabah cukup memberikan DP berupa emas atau uang setara dengan emas yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian Syariah. Nantinya pihak Pegadaian Syariah akan melakukan penyetoran terlebih dahulu ke Siskohat. Selanjutnya si nasabah mencicil kepada pihak Pegadaian Syariah selama jangka waktu yang telah ditentukan. Nanti dari pihak Pegadaian Syariah akan memberikan informasi terkait jumlah dan jangka waktu angsuran yang sesuai dengan kemampuan dari nasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Andriani. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana aturannya ketika ada yang meminjam uang tetapi nasabah tersebut meninggal dunia? Karena sebelumnya saya pernah mendengar bahwasannya ketika meminjam uang di bank, apabila yang bersangkutan meninggal dunia maka hutang itu lunas. Apakah benar seperti itu atau hutang itu dialihkan ke ahli waris? Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana aturannya ketika ada yang meminjam uang tetapi nasabah tersebut meninggal dunia? Karena saya pernah mendengar bahwasanya ketika meminjam uang di bank syariah yang bersangkutan meninggal dunia maka hutang itu lunas. Nah, dalam perbankan syariah itu dalam menyalurkan pembiayaan pada saat akad pembiayaan untuk memitigasi risiko, maka pihak dari bank syariah mewajibkan si nasabah mengikuti atau membayar premi asuransi jiwa bagi nasabah, di mana premi tersebut akan mengcover seluruh hutang ataupun pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tersebut. Tadi untuk kasus seperti ini, apabila si nasabah meninggal dunia pembiayaan itu otomatis lunas, itu apabila pembiayaan tersebut di-cover oleh pihak asuransi rekanan dari bank syariah tersebut. Nah, apabila pembiayaan tersebut si nasabah di-cover asuransi, maka apabila nasabah meninggal dunia, jadi pihak ahli waris tidak akan dikenakan atau tidak dibebankan angsuran untuk selanjutnya, jadi dianggap lunas. Nantinya sisa hutang tersebut akan dilunasi oleh pihak asuransi sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku. Jadi pendapat bahwasanya apabila nasabah lunas itu tergantung sesuai dengan kondisi awal pada saat akad pembiayaan di bank tersebut. Apabila si nasabah tidak di-cover dengan asuransi, ya otomatis si ahli waris wajib meneruskan atau membayar sisa angsuran yang belum berjalan. Namun apabila si nasabah telah di-cover asuransi, maka seluruh sisa hutang akan dilunasi oleh pihak asuransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Malahayati. Di sini saya ingin bertanya, seperti yang kita ketahui bahwasannya di dalam perbankan syariah terdapat
akad yang sesuai dengan syariah. Yang akad ini tidak ada di bank konvensional, akan tetapi banyak di lapangan pegawai bank. Segelintir orang beranggapan bahwa bank syariah sama saja dengan perbankan konvensional. Alhasil mereka resign dari bank syariah. Jadi pertanyaan saya, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Selanjutnya, seperti kita ketahui bersama bahwasanya perbankan syariah terdapat banyak akad yang sesuai dengan syah, yang akad ini tidak ada di bank konvensional. Akan tetapi banyak di lapangan pegawai bank. Segelintir orang beranggapan bahwa bank syariah sama dengan perbankan konvensional. Alhasil mereka resign dari bank syariah tersebut. Dalam perbankan syariah sendiri memang terdapat beberapa akad yang digunakan dalam pembiayaan. Sebelum saya jelaskan selanjutnya, di sini kita harus mengetahui apa itu akad. Akad yaitu kesepakatan yang dibuat para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak membuatnya sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku. Jadi akad dibuat atas kesepakatan antara si nasabah dan pihak perbankan. Adapun beberapa asas akad yang harus dipenuhi antara lain yaitu sukarela atau tanpa unsur paksaan. Selanjutnya kesepakatan dengan kewajiban menepati janji, dan tiap pihak yang bertransaksi wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Misalnya minimal harus usia 21 tahun pada saat akad pembiayaan. Atau sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram. Akad yang telah ditandatangani kedua pihak tidak dapat dibatalkan secara sepihak kecuali kedua pihak setuju untuk menghentikannya. Akad bertentangan dengan prinsip syariah, akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum. Jadi dalam beberapa di perbankan syariah sendiri banyak bermacam-macam akad, di antaranya akad murabahah, akad musyarakah mutanakisah, akad ijaroh, akad salam, dan lain sebagainya. Dan akad tersebut disesuaikan dengan produk atau jenis pembiayaan yang disalurkan, yang diberikan kepada si nasabah. Jadi dengan kondisi saat ini banyak karyawan perbankan syariah yang resign, mungkin tergantung atau kembali kepada individu masing-masing dalam memahami perbankan syariah. Karena di perbankan syariah semua transaksi yang dilakukan telah sesuai dan semua produk yang dibuat dan dilaksanakan oleh semua perbankan syariah telah melalui proses atau persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah dan pihak dari regulator atau di sini pihak OJK. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf atas kekurangan atau kekhilafan atas jawaban-jawaban atau informasi yang saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video tanya jawab mengenai perbankan syariah. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Suparman yang telah meluangkan waktunya untuk membantu kami menyelesaikan tugas kami.
Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata maupun istilah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.